I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, NIM C21079 dari Kesmas B21 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Bina Bangsa Majene. Sini saya akan sharing sedikit tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak guna untuk memenuhi tugas individu saya dengan mata kuliah Promkes, Promosi Kesehatan, dan dengan dosen pengampu Ibu Hairani SSIT MKes. Langsung saja kita masuk pembahasan. Nah, hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 57,6% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut, dan hanya sekitar 10,2% yang telah mendapatkan pelayanan medis. Prevalensi gigi berlubang pada anak usia dini sangat tinggi, sebesar 93%, dan hanya 7% anak yang bebas dari masalah gigi berlubang. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mulai melakukan tindakan pencegahan gigi berlubang sejak dini. Nah, ini kebanyakan orang tua masih menganggap remeh kesehatan gigi dan mulut dan beranggapan bahwa anak dengan gigi sulung atau gigi susu yang bermasalah tidak membutuhkan perawatan karena akan segera digantikan oleh gigi permanen atau gigi dewasa. Padahal masalah gigi dan mulut pada anak dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Bisa kita lihat gambar di samping, merupakan gambaran mulut dan juga gigi. Email, lapisan terluar dari gigi, merupakan jaringan terkeras dari seluruh tubuh kita dan melindungi gigi selama mengunyah. Bisa kita lihat gambar di samping di mana ada terdapat email yang ditunjukkan. Kemudian di anting, lapisan yang berwarna kuning yang mengelilingi pulpa. Pulpa adalah bagian terdalam dari gigi, terdapat pembuluh syaraf dan pembuluh darah. Nah, gigi ini berguna untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas saat berbicara, juga untuk penampilan saat tersenyum. Kemudian gigi siri gunanya untuk memotong, dan gigi taring untuk mencabik, menyobek, dan gigi geraham fungsinya untuk menghaluskan makanan. Kemudian gigi susu pertama anak itu tumbuh pada usia 6-7 bulan yang disebut dengan gigi seri. Kemudian gigi susu terakhir akan tumbuh pada usia 2 tahun dan digantikan dengan gigi tetap atau gigi dewasa pada periode usia 6-12 tahun. Kemudian apa sih gunanya gigi susu ini? Nah, guna gigi susu ini berguna untuk menuntun tumbuhnya gigi tetap. Sebelum gigi susu tersebut tinggal sesuai dengan waktunya. Bila gigi susu tanggal sebelum waktunya, gigi tetap akan tumbuh namun tidak pada tempatnya dan menyebabkan letak gigi tidak beraturan atau menumpuk dengan gigi lainnya. Oleh sebab itu, gigi susu juga harus dijaga supaya tidak berlubang. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gigi sulung dan juga gigi tetap. Ya, jadi pertumbuhan gigi sulung itu merupakan proses penting dalam pertumbuhan anak. Nah, apabila anak mengalami masalah pada rongga mulut, maka anak akan sulit mencerna makanan. Oleh karena itu, pertumbuhan anak pun akan mengalami gangguan. Nah, selain sebagai fungsi pengunyahan, gigi juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi bicara, kemampuan fonetik atau pelafalan pada anak membutuhkan bantuan dari gigi sulung. Nah, itu tadi beberapa fungsi dari gigi sulung. Nah, kita masuk di pengertian gigi tetap atau apa sih itu gigi tetap. Nah, jadi yang pertama kali tumbuh adalah gigi geraham pada usia 6 tahun. Ini pada pertumbuhan gigi tetap ya. Yang pertama kali tumbuh itu adalah gigi geraham pada usia 6 tahun. Gigi tetap terakhir tumbuh pada usia sekitar 18 tahun. Gigi geraham tetap yang pertama kali tumbuh tidak menggantikan gigi susu. Nah, tepatnya tumbuhnya tepat di belakang gigi geraham susu. Nah, bila gigi tetap rusak, tidak akan ada lagi yang menggantikannya. Itu disebut gigi tetap atau gigi dewasa. Kemudian kita masuk di masalah kesehatan pada gigi anak.
Pertama itu ada beberapa yang bisa saya jelaskan di sini. Pertama, gigi berlubang, keropos atau karies adalah penyakit yang ditandai dengan adanya lubang pada gigi. Proses terjadinya karies gigi, rongga mulut penuh bakteri atau lebih dari 350 jenis bakteri itu ditambah dengan sisa makanan. Kurang lebih bakteri tumbuh subur atau berkelompok melekat erat pada gigi sebagai lapisan yang lengket dan tidak berwarna yang disebut plak atau karbohidrat dari sisa makanan, terutama pada makanan manis dan lengket. Kemudian diubah oleh bakteri dalam plak menjadi asam. Nah, asam inilah yang dapat mengikis lapisan emel gigi sehingga menjadi keropos dan berlubang. Kemudian kita masuk pada permasalahan gigi yang kedua, yaitu radang gusi dan gusi berdarah. Nah, proses terjadinya radang gusi ini, bakteri serta plak yang menempel dan menumpuk pada gusi atau garis gusi akan menyebabkan peradangan, yaitu gusi menjadi bengkak, lebih merah dan mudah berdarah. Plak bercampur dengan zat kapur dalam air ludah lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi karang gigi. Karang gigi inilah yang memperparah radang gusi. Kemudian kelainan pada susunan gigi atau maloklusi ini juga termasuk dalam permasalahan gigi pada anak. Bisa kita lihat gambar yang sudah tertera. Ada beberapa gambar yang dengan permasalahan gigi pada anak. Yang pertama itu gigi berjejal, bisa kita lihat gambarnya. Kemudian gigi renggan, gigi terbuka, gigitan silang, gigitan berlebih, dan gigi tonggos. Ini merupakan beberapa permasalahan kelainan pada susunan gigi atau yang disebut dengan maloklusi pada anak. Nah, bagaimana sih kita caranya mencegah gigi berlubang dan radang gusi pada anak? Yang pertama, kita menghilangkan plak dengan menyikat gigi secara benar dan teratur. Nah, perlu untuk membiasakan anak menyikat gigi secara rutin minimal 2 kali setiap hari, terutama sebelum tidur agar kesehatan gigi terjaga dengan baik. Nah, usia yang tepat untuk mengajarkan sikat gigi yang benar saat anak berusia 2-3 tahun. Nah, anak juga perlu didampingi menyikat gigi untuk mendukung kemampuan motoriknya hingga usia 8 tahun. Kemudian, menghindari konsumsi makanan dan minuman dengan konsentrasi gula yang tinggi seperti permen, dodol, coklat, minuman bersoda, es krim, dan lain-lain, serta membiasakan konsumsi makanan yang mengandung pH netral seperti keju, kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Nah, selain itu banyak mengonsumsi air putih juga salah satu tindakan yang mempengaruhi kualitas air liur agar membantu self cleansing rongga mulut. Nah, orang tua juga di sini diwajibkan untuk membawa anak ke dokter gigi secara rutin minimal 6 bulan sekali. Nah, rutinitas ini perlu agar orang tua mendapatkan edukasi tentang tindakan preventif pada gigi anak. Tindakan kuratif atau penanganan gigi yang telah berlubang, dan anak dapat beradaptasi dengan ruangan dokter gigi sejak sedini mungkin agar kelak tidak merasa takut untuk ke dokter gigi. Nah, itulah beberapa informasi yang sedikit saya bisa sharing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching. Amin.